Selamat pagi Bapak dosen, perkenalkan nama saya Yohana Monika dengan NIM 72135200050 ingin mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan yaitu APBN 2021 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2021 sebagai bentuk tugas mini riset RI atau rekayasa ide dan proyek saya pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Baik, yang pertama kita masuk kepada apa sih APBN itu? Yang pertama-tama kita harus mengetahui APBN itu apa, yaitu APBN itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang mendapat persetujuan dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, APBN ini merinci rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu periode tahun anggaran, yaitu dari awal tahun atau 1 Januari hingga akhir tahun atau 31 Desember. Nah, APBN sebagai alat pengaturan keuangan negara memiliki tujuan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan dengan fokus mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga stabilitas ekonomi. Fungsinya juga mencakup otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua arus masuk dan keluar negara dalam satu tahun anggaran harus tercatat di dalam APBN ini, dan surplus penerimaan dapat dialokasikan untuk biaya tahunan anggaran berikutnya. Selanjutnya, manfaat anggaran pendapatan dan belanja negara atau manfaat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau APBN gitu. Yang pertama, kami mengambil manfaatnya. Saya mengambil manfaatnya dulu. Nah, di sini saya ada mengambil 6 manfaat dari APBN. Apa aja itu? Yang pertama, pengelolaan keuangan negara. Nah, ini manfaat ini sangat membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengelola keuangan negara dengan jelas, termasuk dalam hal rencana penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran. Lalu yang kedua, mendukung pembangunan ekonomi. Nah, di sini APBN berperan sebagai sumber pendanaan sebenarnya. Sumber pendanaan untuk apa? Sumber pendanaan untuk pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilisasi ekonomi. Lalu yang ketiga, ini ada mendorong pemerataan ekonomi. Manfaatnya itu APBN membantu dalam mencapai pemerataan ekonomi dengan memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat dari program-program apa saja atau program-program pengeluaran negara atau program-program apa saja yang dilakukan oleh negara untuk membangun negara ini. Lalu yang keempat, di sini ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui subsidi, program bantuan seperti kartu pekerja dan dukungan-dukungan lainnya seperti subsidi pupuk atau subsidi apapun itu yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini APBN ini sangat berperan penting loh ternyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kelima, ada memperkuat transparansi. Manfaatnya, kenapa manfaatnya itu memperkuat transparansi? Karena APBN ini membantu dalam meningkatkan transparansi pengeluaran negara sehingga masyarakat atau bahkan yang bukan berkepentingan di dalam APBN seperti orang awam saja bisa melihatnya dengan jelas bagaimana negara menggunakan dana negara ataupun mengambil dana negara dengan baik atau mengelola dana negara dengan baik gitu. Lalu yang terakhir ada stabilisasi ekonomi. Di sini APBN memiliki peran penting dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penggunaan APBN merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengeluaran negara secara maksimalnya. Nah, di sini saya ada mengambil tujuannya juga ada 6 di sini. Yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat menjaga stabilitas perekonomian,
Yang keempat, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tahapan Oke, di sini kita masuk kepada tahapan-tahapan penting dalam siklus APBN. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah saya sudah menjelaskan apa itu APBN, yaitu APBN itu merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, siklus ini itu merujuk pada proses pengalokasian dana yang dihasilkan dari pendapatan negara untuk mendukung berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah atau kegiatan-kegiatan negara untuk membangun, yang tentunya kegiatan ini pastinya untuk membangun negara ini lebih baik lagi. Nah, siklus ini melibatkan serangkaian tahapan yang penting. Yang pertama ada tahapan pengumpulan pendapatan. Tahap pertama ini melibatkan proses penghimpunan dana dana yang sudah dikumpulkan ini, yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti retribusi, pajak, atau pendapatan lainnya yang pastinya harus masuk ke kas negara. Nah, pendapatan ini yang sudah dikumpulkan kemudian dialokasikan ke siklus kedua, yaitu siklus penyaluran dalam tahap penyaluran pendapatan. Nah, dana yang telah terkumpul tadi dialokasikan ke sini untuk berbagai kegiatan pemerintah, termasuk pengelolaan pendapatan, pembayaran gaji pegawai, pembiayaan program sosial dan infrastruktur. Lalu selanjutnya kita masuk kepada tahap pengeluaran belanja, yang merupakan proses di mana dana yang telah dialokasikan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Ini itu termasuk seperti pembayaran gaji pegawai, pengelolaan belanja, program sosial dan pembangunan infrastruktur lainnya. Nah, yang terakhir sini ada setelah semua pengeluaran belanja selesai, pendapatan tidak teralokasikan, dikembalikan ke pemerintah atau dikembalikan ke pemerintah. Atau dengan kata lain, pendapatan-pendapatan yang tidak dialokasikan itu harus dikembalikan ke pemerintah. Nah, siklus APBN ini sangat penting dalam memastikan bahwa pendapatan negara ini dikelola dengan cara efisien dan efektif untuk mendukung kegiatan pemerintah. Selain itu, siklus ini juga memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas penggunaan dana secara berkala. Selanjutnya kita masuk kepada APBN 2021 dan analisis-analisisnya. Pada bagian pendapatan negara, di sini tercatat target yang diinginkan itu sebesar 1,7 miliar, sedangkan yang terrealisasikan itu 2,01 miliar. Yang artinya yang direalisasikan ini lebih besar 115,35% dari target yang ditentukan. Selanjutnya, sumber pendapatannya ini dimulai dari penerimaan perpajakan itu sebesar 2 miliar, yaitu sama saja sebesar 115,12% dari target. Lalu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP-nya itu sebesar 4,5 miliar atau itu lebih besar dari target 153,75%, lebih besar dari target yang ditentukan. Nah, sedangkan hibahnya itu sebesar 5,0301 miliar. Selanjutnya, belanja negara. Pada bagian belanja negara itu atau bagian B ini, target yang ditentukannya itu sebesar 1,9 miliar. Tetapi yang terrealisasikan juga lebih besar dari target, yaitu sebesar 2 miliar atau sebesar 102,36% dari target. Alokasi belanjanya itu, yang pertama belanja pemerintah pusat itu sebesar 1,9 M atau 1,9 miliar atau sebesar 102,36% dari target. Nah, transfer ke daerahnya itu 780 atau 7 miliar, 7,7 miliar atau sebesar 98,9
98,77% dari target yang ditentukan. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Nah, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2021 mencatat performa yang lebih baik daripada tahun sebelumnya atau tahun 2020. Nah, hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan negara, penurunan defisit, dan manajemen keuangan yang bijaksana. Pemilihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi COVID-19 tetap menjadi fokus utama pemerintah di tahun 2021 ini. Karena di situ kan juga masih COVID. Jadi pemerintah juga lebih fokuskannya itu kepada pandemi ini. Dana-dana itu dikeluarkan pastinya pada vaksin-vaksin atau pada kegiatan-kegiatan yang untuk mengurangi tingkat pandemi atau tingkat COVID-19 di Indonesia. Sekian dari saya. Maaf Pak bila masih banyak kekurangan atau kesalahan kata-kata. Saya ucap undur diri. Terima kasih.